ini kita sedang menyiapkan pembudidayaan cacing atau earthworm farm. Pertama-tama kita taburi lahan dengan serasah dari daun-daun kering, kemudian ditutupi dengan kohe. Kita menggunakan kotoran sapi, tidak sembarang sapi, tetapi sapi istimewa karena bersumber dari lembu putih, yaitu hewan yang disakralkan di desa kami, di desa Taro. Jadi kohe ini kita taburkan merata di atas serasah organik yang juga kita kumpulkan dari hutan adat setempat. Kohe ini ditebar sekitar 10 sampai 15 cm di atas serasah itu tadi, dan kita pastikan ketebalannya merata. Kotoran sapi ini akan menjadi media utama tempat cacing itu bertelur, kemudian beranak pinak. Ya, di harapannya kotoran sapi ini memberikan semua nutrisi yang dia butuhkan. Kita juga tambahkan akses di tengah-tengahnya untuk memudahkan memantau dan memanen nantinya. Tidak lupa kita juga menaburkan biourin. Jadi ini juga dari biourin di lembu putih. Jadi ini kita tebarkan merata juga di atas permukaan media yang sudah kita siapkan, memastikan mikroorganisme yang tersedia di media ini cukup merata. Baru kemudian kita perlahan memasukkan bibit cacing yang sudah kita kumpulkan. Bibit cacing ini kita sebar secara merata juga di antara semua media. Karena ini baru permulaan, jadi kita memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Mudah-mudahan ke depannya budidaya ini berhasil, kita bisa kembangkan dengan kapasitas yang lebih besar. Budidaya ini berharap meningkatkan populasi cacing tanah untuk nanti kita tebar di lahan pertanian kita, sekaligus medianya nanti kita bisa manfaatkan sebagai cacing atau kompos bekas cacing. Itu kita pastikan bibitnya disebar merata di antara media ini sehingga mereka bisa berkembang biak atau tambah banyak. Bibit ini juga kita peroleh dari tumpukan kohe yang tersedia di lembu putih. Setelah itu kita tutup kembali dengan sisa serasah di atas media itu tadi sebagai tempat dia berlindung, sebagai tempat dia berkembang biak juga. Dan serasah ini juga membantukan ketersediaan oksigen, ya, jadi untuk memastikan aerasi yang cukup supaya oksigen juga tersedia di dalam media ini. Jadi pertama serasah, kemudian kotoran sapi yang kita tambahkan dengan biourin, kemudian ditutup kembali dengan serasah kering, ya. Kita mengurangi jumlah hijauan supaya tidak terjadi proses komposisi yang terlalu tinggi. Kalau terlalu panas nanti kasihan cacingnya juga nanti akan kepanasan. Terakhir kita akan tutupi dengan daun-daun besar. Tujuannya untuk mencegah supaya tidak dimakan sama ayam
Di sini banyak sekali ayam liar, yang free range chicken. Selain itu, ini juga akan mengurangi paparan dari sinar matahari langsung, dan juga mengurangi kandungan genangan air ya kita musim hujan. Ini memberikan semacam proteksi kepada cacing yang kita budidayakan, dan kita akan cek kembali dalam beberapa bulan. Mudah-mudahan populasinya tambah, dan kemudian kita akan pindahkan ke beberapa media untuk nantinya bisa mensuplai kebutuhan areal pertanian organik yang kita kembangkan di sekitar konservasi Kunang-Kunang. Jadi ini juga salah satu langkah atau upaya kami untuk menjaga lingkungan sekitar dari kontaminasi ini. Terakhir baru kita masukkan ekoenzim ya, mikrobakter yang kami buat sendiri dari hasil olahan sampah. Karena kami lupa ngecas baterainya, terpaksa ditabur. Jadi ini idealnya di spray ya, tambahan mikroorganisme dari ekoenzim yang kita buat sendiri, dari sisa buah-buahan, sayur-sayuran. Kita tambahkan dengan air kelapa. Kebetulan di kami ada air kelapa, air cucian keras, dan juga air gula dari gula aren yang kita buat juga sendiri. Mudah-mudahan proses budidaya ini berhasil, sehingga harapannya cacing ini tidak saja mengurai tetapi juga menjadikan tanah yang sehat. Tidak lupa kami tutup dengan jaring untuk melindungi.